Dia datang ke rumah saya, dan dengan entah bagaimana caranya, saya dibawa pulang ke Siantar di mana mereka tinggal saat itu, dan orang tua saya berada di tebing tinggi. Jadi tebing tinggi dan Pematang Siantar itu sudah dekat. Saat itu mereka masih berpikir bahwa saya ada kelainan jiwa dari tanda-tanda yang hanya mereka lihat. Tapi mereka juga tidak mengerti karena mereka juga bukan bagian orang kesehatan. Sebenarnya badan saya itu demam. Sekarang saya bisa mengerti karena sekarang saya orang kesehatan. Jadi tindakan-tindakan saya yang aneh itu bukan karena saya ada kelainan jiwa, tetapi karena penyakit demam yang sudah berakar, dan akhirnya diketahui itu penyakit tipus yang sudah hampir bulanan. Singkat cerita, kita pergi ke Medan. Karena saya punya kebiasaan suka shopping, window shopping, dan juga suka shopping. Lalu saya dibawa di Medan jalan-jalan dengan harapan saya akan lebih enak, dan mereka berniat untuk membawa saya ke dokter jiwa. Itulah sakit mereka tidak mengertinya. Apa yang membuat saya seperti ini? Apa yang membuat saya sakit pada saat itu dengan gejala-gejala yang memang seperti bersikap seperti orang gila. Akhirnya dibawa ke Medan. Dia bawa ke Medan. Pada saat itu saya masih ingat kita makan bakso. Tapi saya tidak mengerti Medan. Saya tidak tahu Medan, dan kalau sekarang pun saya dibawa ke Medan saya akan nyasar. Kemudian pada waktu kita makan bakso, tiba-tiba, dan saya pun tidak tahu kalau ditanya sekarang apa yang membuat saya melakukan itu, saya tidak mengerti. Tapi masih saya ingat kejadian itu. Tiba-tiba saya lari. Saya lari sekencang-kencangnya, dan tidak satu pun ada yang bisa menangkap saya. Tetapi saat itu dalam hati saya seperti ini. Kakak saya, mama saya, adik saya berpikiran bahwa saya punya kelainan jiwa. Tetapi di dalam batin saya pada saat itu saya berkata tidak. Saya bukan sakit jiwa. Tapi saat itu entah kenapa saya tidak bisa berkata-kata. Saya tidak bisa mengungkapkan bahwa saya ini bukan sakit jiwa. Kemudian pada saat saya lari, mereka kehilangan jejak saya. Kalau tidak salah waktu itu sekitar jam 4 sore. Setelah saya lari, saya menyeberangi lalu lintas yang mobil begitu kencang. Tetapi Tuhan masih menjaga saya. Saya tidak ditabrak oleh satu mobil. Lalu saya sampai ke seberang. Dari situ setelah saya capek berlari, saya berjalan. Saya berjalan tapi pikiran saya sudah kosong. Saya juga tidak tahu saya harus pergi kemana, dan saya tidak memikirkan saya harus pergi kemana dan ini akhirnya bagaimana. Setelah malam, saya sudah capek berjalan. Kembali ke cerita ini, waktu sore itu saya berjalan, saya melewati rumah-rumah penduduk. Ada dua laki-laki yang melihat saya, bilang begini, "Mau kemana, Dek? Mau jalan-jalan kemana, Dek? Mau ditemanin sama abang?" Tapi mendengar itu saya hanya jalan terus diam. Saya tidak merespons, saya juga tidak senyum. Saya hanya jalan lurus. Kemudian akhirnya setelah malam mentok di satu tempat, saya lihat ada sofa busuk di belakang satu rumah seperti di pojokan. Jadi di depan seperti ada sekitar 5 meter, di depannya ada pohon. Jadi itu sofa tempat saya yang akan saya tuju itu rada tertutup, dan itu hanya jalan kecil. Kemudian saya pergi ke sofa itu. Di situ saya tiduran. Karena memang saat itu entah kenapa saya tidak bisa berkata-kata, saya tidak bisa mengungkapkan bahwa saya ini bukan sakit jiwa. Kemudian pada saat saya lari,
mereka kehilangan jejak saya. Kalau tidak salah waktu itu sekitar jam 4 sore. Setelah saya lari, saya menyeberangi lalu lintas yang mobil begitu kencang. Tetapi Tuhan masih menjaga saya tidak ditabrak oleh satu mobil. Lalu saya sampai ke seberang. Dari situ setelah saya capek berlari, saya berjalan. Saya berjalan tapi pikiran saya sudah kosong. Saya juga tidak tahu saya harus pergi kemana, dan saya tidak memikirkan saya harus pergi kemana dan ini akhirnya bagaimana. Setelah malam, saya sudah capek berjalan. Kembali ke cerita ini, waktu sore itu saya berjalan, saya melewati rumah-rumah penduduk. Ada 2 laki-laki yang melihat saya, bilang begini, "Mau kemana, Dek? Mau jalan-jalan kemana, Dek? Mau ditemanin sama abang?" Tapi mendengar itu saya hanya jalan terus diam. Saya tidak merespons, saya juga tidak senyum. Saya hanya jalan lurus. Kemudian akhirnya setelah malam mentok di satu tempat, saya lihat ada sofa busuk di belakang satu rumah, seperti di pojokan. Jadi di depan seperti ada sekitar 5 meter, di depannya ada pohon. Jadi itu sofa tempat saya yang akan saya tuju itu rada tertutup, dan itu hanya jalan kecil. Kemudian saya pergi ke sofa itu. Di situ saya tiduran. Karena memang sudah beberapa hari terakhir itu saya selalu kurang tidur dan bahkan tidak tidur. Rupanya itu adalah itulah akibat tipes itu. Kemudian di sana saya tidur, entah berapa jam saya tidur. Saya tidur di sana. Kemudian di saat saya terbangun, itu saya punya pikiran benar-benar kosong. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bertanya saya ini ada di mana, kenapa saya ini sendiri ada di sini, tidak ada. Kemudian seperti ada yang menyuruh untuk saya bangkit dari sofa itu. Lalu kebetulan ada bench, kursi kayu di bawah pohon yang ada tadi yang 5 meter di depan tempat saya tiduran itu. Saya pergi ke situ dan saya duduk di situ. Itu sudah gelap. Entah sudah jam berapa. Karena sudah tidak ada orang, lampu jalan sudah mati, itu gelap. Lalu saya duduk di bawah pohon itu. Dan seingat yang saya tahu, saya tidak punya pikiran apa-apapun. Kemudian saya duduk, entah berapa lama saya duduk di situ sampai akhirnya keluarga saya, kakak saya, mama saya yang tadinya kita lagi berada di makan bakso itu, mereka keluar dari mobil. Saya melihat mereka datang. Saya kenal siapa mereka. Saya tahu siapa mereka. Tapi di saat mereka datang, saya hanya dengar itu dia. Lalu kakak dan mama saya datang, dan saya dirangkul kemudian dibawa ke mobil. Pada saat saya dibawa ke mobil, saya masih dibawa ke dokter jiwa. Lalu mereka datang, lalu mereka tanya dokter jiwa, "Dokter, ini kenapa ya?" Lalu dokter jiwa ini dicek saya punya temperatur. Lalu dilihat saya punya tangan. Terus dia bilang, "Kok kenapa ya tangannya bintik-bintik?" Kemudian badannya sangat panas. Dokter jiwa itu berkata, "Ini bukan gila, ini orang bukan sakit jiwa. Ini bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit sebelum terlambat, bawa ke rumah sakit." Akhirnya katanya, ini sudah saudara saya yang bercerita, begitu saya balik kembali di mobil, saya pingsan. Nah, dari sana masih banyak cerita kesaksian saya yang akan mau bagikan kepada saudara-saudari, teman yang rindu mau mendengarkan kesaksian ini.
bagaimana sampai akhirnya saya tiba di Amerika ini. Dan saya sudah 10 tahun di Amerika ini, hidup beraktivitas sebagaimana biasanya. Itu hanyalah mujizat. Nantikan, rindukan, saya akan menceritakan lebih lanjut untuk kesaksian yang berikutnya pada video berikutnya. Please subscribe, share, comment, and like. God bless you all. See you again.